Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bagaimana menyikapi orang tua yang khawatir kepada saya yang sering ikut kajian? Nah, khawatir pula orang tuanya dia ikut pengajian. Khawatir saya berubah, apalagi kalau sudah lihat celana saya di atas mata kaki. Padahal tujuan saya untuk menghindari najis yang kena celana saya nanti. Dan saya sudah putar video Ustadz, tapi mereka masih khawatir. Oh, udah diputarnya video saya tentang celana di atas mata kaki, tapi orang tuanya masih khawatir. Bawa besok subuh biar kita ruqyah. Padahal mereka suka sama ceramah Ustadz. Innama anta munzir, wahai anak-anak muda, kau hanya memberi munzir, peringatan, memberikan munzir, penjelasan, bayan. Lasta alaihim bimusaitir, lasta alaihim bimusaitir. Kau tak bisa memaksakan orang lain. Ke kawan aja tak bisa kita paksa, apalagi kepada orang tua. Jadi Bapak Ibu, orang-orang tua, saya khawatir. Saya tahu kalian khawatir, sama macam saya. Saya juga khawatir anak saya ikut aliran sesat, liberal, komunis. Tapi pada perkara-perkara yang sifatnya baru, yang kita tidak, al-insanu a'da' ma jahilu. Manusia itu selalu menjadi musuh terhadap sesuatu yang dia tidak tahu. Tapi kalau Ustaz sudah menjelaskan, dijelaskan Ustaz Hanafi, dijelaskan Ustaz Al-Nob, dijelaskan Ustaz Masriadi, dijelaskan para asatiz kita, bahwa ini ahlu sunnah wal jamaah, bahwa ini sesuai 4 mazhab, maka kita yang tak tahu sudah kita serahkan pada ulama. Sudah jelas diberinya penjelasan, ini videonya ya, ini ceramahnya mak, betul, udahnya takut lagi. Saya khawatir, saya tahu, saya paham, mereka ini takut nanti antum pulang pengajian kalian masuk karena orang tua aku di dalam neraka. Ayah neraka ini, emak neraka ini. Bermain sakit hati orang tua. Kok tahu gitu, kugugur kan kau dulu gitu. Cuman orang tua ini lembut dia. Kalau kasar macam saya mungkin dah gitu katanya. Kau tahu aku dulu begini kau, telan dulu ragi jadi tapai kau. Sudah dilahirkannya kau meregang nyawa, disusukannya kau 2 tahun. Bukan kau belikan dia makanan, bukan kau senangkan hatinya, kau masukkan pula dia ke neraka. Kemana mak? Wirid Yasin, bid'ah, masuk neraka mak. Kemana mak? Tahlil, bid'ah, masuk neraka mak. Kemana mak? Maulid, bid'ah, masuk neraka. Astagfirullah. Pahami baik-baik. Tanya ustaz-ustaz. Kalau kalian tak percaya sama saya, tanya sama ustaz lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mendengar kajian Ustadz Adi Hidayat di Spotify. Ketika Ustadz menyampaikan kajian, saya berkhayal kalau sayalah yang menyampaikan. Apakah boleh itu Pak Ustadz? La hasada illa fisnataini. Tak boleh hasad kecuali 2 perkara. Yang pertama, rajulun atahullahu ilman. Orang yang diberi Allah Subhanahu wa taala ilmu, dalam riwayat lain Qur'anan, hafal Quran macam Ustaz Adi Hidayat, alim dia. Lalu kemudian ingin macam dia, itu boleh hasad. Yang kedua, rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi. Orang yang dikasih Allah harta, lalu hartanya itu habis dibangunkannya masjid. Saya ketemu dengan orang, Ustaz doakan saya, tanah saya ini laku. Untuk apa Pak Haji? Saya rencana mau membangun 99 masjid. Lalu kemudian ada anak muda nih yang ingin macam itu, maka itu pun boleh hasad. Sebetulnya di situ bukan hasad, kata ulama, bukan hasad namanya, ghibthah. Kalau hasad itu konotasinya negatif. Ada ustaz hebat, aku mau macam dia. Terus gimana biar supaya ustaz cepat mati? Itu namanya hasad. Tapi kalau ghibthah itu positif. Kalau hasad negatif. Kalau positif namanya ghibthah, ingin macam dia. Ingin dia macam Ustaz Adi Hidayat. Bagus.
Tak ingin pula dia macam saya. Nah, Ustaz Hidayat itu Ustaz kita, Ahlus Sunnah wal. Nah, jadi antum boleh berangan-angan bercita. Ustaz Somad dulu ingin seperti siapa? Jadi saya pergilah ke Jakarta, pelatihan 1958 mau ke Mesir. Salat Jumat lah saya di Masjid Istiqlal. Waktu itu khatibnya Dr. Muslim Nasution, Ketua Al-Jamiatul Wasliyah. S1, S2, S3-nya di Ummul Qura Makkah. Khatib lah dia, dibawanya kertas kecil aja ke atas Istiqlal, di Istiqlal. Waktu itu saya menengok itu, dalam hati saya, aku nanti ingin khutbah macam Dr. Muslim Nasution. Karena dia nengok kecil. Sedangkan di tempat lain mau cuma baca koran no. Nanti buka pula lagi. Pernah saya jujur salat Jumat, berbisik orang di sebelah, baca koran. Nah, jadi kita kan biasa di kampung gitu. Jadi tiba-tiba menengok di Jakarta, bisa pula khotib tuh kecil aja kertasnya. Nah, jadi saya dalam hati, aku ya Allah, jadikanlah aku Ustaz bisa aku khutbah pakai kertas kecil aja jadi. Kita kalau takut salah pakai kertas. Jadi boleh antum mau jadi siapa. Ada juga Ustaz terkenal, hebat. Jadi waktu keluar dari Masjidil Haram, nampak saya lah dia di lobi hotel, dia sedang berdiri. Saya dekati, kita kan senang betul. Dulu kita kejar-kejar dia naik helikopter kan. Gitu, saya dekati. Assalamualaikum Ustaz, mau saya cium tangan. Cuek aja dia. Tak ditengok, hidungnya pun tak menyala. Dalam hati saya, aku nanti kalau jadi Ustaz takkan kuat macam ini. Itulah makanya saya kemana-mana asal diajak orang foto. Semalam berhenti saya di rumah makan Kota Pinang. Saya sampai tadi malam. Habis semua. Untung tak diajak orang tu RT RW. Banyak saya ditanya orang, kenapa Ustaz biarkan diam aja? Membalaskan sakit hati saya dulu dicuekin. Aku nanti tidak akan macam ini. Aku nanti tidak akan macam ini. Nah, jadi kita berniat baik. Niat baik, datang baik, alhamdulillah. Niat baik, datang tak baik, berarti ujian dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua ini datang dari Allah. Apapun dia. Coba tengok kalimatnya tadi. Atahullahu malan. Allah mendatangkan harta untuk dia. Ini harta. Harta ini kan? Harta ini kan? Ini harta. Ini kita. Kita datang ke harta atau harta itu datang ke kita? Saya bacakan hadis ini. Atahullahu malan. Allah mendatangkan harta itu ke dia. Bukan kita datang ke harta. Setengah mati kita mencari, kalau tidak kata Allah tak dapat. Tapi berapa banyak orang tak mencari, buka mata dapat. Siapa itu? Anak-anak orang kaya. Jadi bukan kata kita, tapi jangan gara-gara filosofi ini kita malas berusaha. Kita tetap berusaha, ikhtiar. Jadi kalau ada orang kaya, dengki kita, tak senang kita menengok kekayaannya, yang rusak ini sebetulnya akhlak kita atau tauhid kita. Memang kalau orang belum sarapan susah menjawab. Saya ulang sekali lagi. Kalau ada orang kaya, benci kita menengok rumahnya besar, marah kita menengok mobilnya mewah, lalu kemudian yang jadi masalah itu adalah akhlak kita atau tauhid kita? Tauhid kita. Karena kita marah bukan pada harta dia itu, kita marah kepada dia yang memberikan harta pada dia. Kenapa dia kau kasih Allah? Kenapa tak aku? Tak boleh, tauhid kita rusak. Oleh sebab itu banyak orang silap ni kata dia akhlak. Enggak, bukan akhlak. Ini masalah tauhid. Makin lama makin kecil kertasnya. Uas, tolong beri contoh perbuatan ikhlas.
Antum pergi ke kampung, terserahlah tak kampung siapa. Antum cari di kampung itu warung. Sampai di warung itu antum jumpai yang punya warung. Assalamualaikum Pak Warung. Kalau punya kucing, Abu Hurairah. Kalau punya warung, Abu Warung. Assalamualaikum Pak Abu Warung. Salam. Siapa orang di kampung ini yang paling banyak utangnya sampai malu keluar rumah? Dibukakannya lah catatan. Ini Pak. Ada yang lebih panjang dari ini lagi? Inilah orang sampai malu keluar rumah. Kubayarkan hutang dia cash nih, sampaikan ke rumah dia bahwa hutang dia sudah habis bayar. Jangan kasih tahu aku yang membayarkan. Nih yang nanya nih mesti kau amalkan. Cari kampung ada. Mak berat kali katanya. Saya 11 bersaudara. Nabi Yusuf nih. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Aku menengok 11 bintang. Wasyamsa wal qamara, matahari dan bulan. Ra'aituhum li sajidin. 11 saudara, 9 perempuan, 2 laki-laki. Bagaimana cara menyikapi sesama adik-beradik yang suka menghibah saudara lainnya? Oh, senang aja, kalian buat arisan. Arisan 11 bersaudara. Arisan kalian 11 bersaudara, panggil Ustadz Alnom, Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat. Pembahasannya tentang ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Maukah kamu memakan bangkai saudara? Maitan, bangkai. Isu bakso bangkai tikus. Berapa lama orang tak makan bakso? Ayo makan bakso, Beb. Enggak lah, bakso tikus gitu. Tapi mau makan bangkai tiap hari. Bangkai saudara, bangkai mayat. Siapa itu? Orang yang ghibah. Jadi kalau ada orang menghibah, langsung dia nampak ghibah. Aduh, aku pindah dulu ke sana. Kenapa? Kok enggak senang ya dengan ghibah nih? Enggak, di sana lebih hot lagi. Tempat kau ini cuma cerita aja, di sana ada videonya lagi. Jangan menghibah orang lain. Kita hanya boleh menceritakan aib orang lain. 1, waktu jadi saksi di pengadilan. Benarkah seorang ini pernah melakukan perbuatan ini? Saya sebetulnya bisa menjawab Pak Hakim. Kenapa tak kau jawab? Saya takut ghibah Pak Hakim. Gimana aku memutuskan perkara? Maka saksi boleh menyebutkan aib. Yang kedua, menanyakan fatwa ke Ustaz. Ustaz Somad, saya mau nanya tentang suami saya ini Pak Ustaz. Gimana dia? Itulah, saya takut berdosa Pak Ustaz, ghibah. Gimana aku mau jawab? Yang ketiga, li'ibtalil batil wa ihqaqil haq wa ibtalil batil. Menunjukkan kebatilan orang. Itu boleh. Makanya dalam ilmu hadis namanya ada ilmu al-jarhi wa ta'dil, untuk menunjukkan fulan dhaif, fulan fasik, fulan mubtadi', fulan dhalun mudil. Ini orang sesat. Fulan, datang orang bertanya saya, Ustaz, gimana ini caleg nih Pak Ustaz? Jangan kau pilih, itu sakau itu. Boleh, karena kalau sampai dia duitnya banyak, bayar orang, duduk dia. Dia boleh li ibtalil batil, untuk membatilkan yang batil. Lebih daripada itu tak boleh. Ngasih tahu orang, menyelamatkan orang boleh. Tapi sekali, ini tiap hari. Ini bukan ghibah ya, ini sekedar untuk apa? Tiap hari gitu. Mohon penjelasan masa iddah bagi wanita
Apa yang tidak boleh? Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan yang kena talak maka dia menunggu 3 kali suci, 3 bulan. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Kalau suaminya meninggal maka dia menunggu 4 bulan 10 hari. Iddah yang ketiga, hatta tada'na hamlahun, sampai anaknya lahir. Iddah ada 3 bulan, 4 bulan 10 hari bagi yang mati, lahir anak bagi yang hamil. Lahir anak habis nifas baru boleh. Apa yang dia lakukan selama itu? Dia tidak boleh menerima pinangan-pinangan segala macam, tidak boleh. Tapi walinya, maka walinya. Sekarang banyak perempuan yang tak punya wali. Sultan waliyun man la waliyalah. Sultan menjadi wali bagi perempuan yang tak punya wali. Riau ini dulu siapa yang menjadi wali? Wali itu artinya pelindung. Siapa menjadi wali, pelindung bagi perempuan-perempuan ini? Ayah, atuk, abang, adik laki-laki, abang ayah, adik ayah. Kalau tak ada, siapa yang melindungi dia? Jangan kau keluar rumah, jangan kau begini, jangan kau dekat dengan laki-laki, jangan kau membuka aurat, jangan kau berdua-dua dengan laki-laki tak mahram. Kalau tak ada 6 wali ini siapa? Sultan, Sultan Syarif Qasim. Tapi karena kita tak ada sultan lagi, 1946 kita bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sultan kita adalah Kementerian Agama. Kementerian Agama tak sanggup mengurus sampai ke bawah, maka ujung tombak di kecamatan adalah KUA. Itu makanya tak ada kepala KUA itu perempuan. Karena dia akan menjadi sultan, dia akan menjadi wali. Jadi sebetulnya negara Republik Indonesia ini berdasarkan nilai-nilai Islam. Salah satunya itu Kementerian Agama. Kalau Kementerian Agama itu bubar, maka tak ada walinya. Wali pelindung. Nah, jadi perempuan-perempuan ini dilindungi oleh walinya. Jadi wali itu bukan cuma dia undang waktu acara akad nikah. Wali itu dari segala aspek, termasuklah pada saat iddah yang 3 jenis tadi. Jadi yang perempuan dalam iddah supaya menjaga-jaga, dan bagi laki-laki penting. Walaupun pertanyaannya untuk perempuan, tapi laki-laki sebagai wali. Terakhir, motor kredit kemudian dijadikan usaha seperti Gojek. Apakah hasil dari usaha tersebut termasuk riba? Keluarkan HP semua. Saya pun keluarkan, bukan nyuruh aja, saya mengajak. Keluarkan HP. Udah? Buka. Kenapa pesawat ini lewat terus? Buka HP, tulis di Google itu Somad Morocco, sambung MOROCCO, SOMAD MOROCCO. Udah? Spasi kredit. Udah? Klik yang paling atas, Somad Morocco Blogspot kredit. Udah? Saya minta jamaah satu membaca. Mana mikrofon Bu? Kadang jamaah ini kalau kita tanya, nampak gitu. Baca tak nampak gitu. Tuh kasih sama yang tak pakai peci. Baca. Baca. Kuat-kuat. Paksa-paksakan walaupun belum serapan. Bahasa Indonesia aja ya, Ustaz? Bahasa Indonesia aja. Bahasa Arab itu jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Kredit jual beli dengan jangka waktu
diterjemahkan oleh Profesor Dr. Haji Abdul Somad. Tak ada profesor situ. Ya. Tanggal fatwa 18 Rajab 1426 Hijriah. Ya. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, Ya. keluarga dan para sahabatnya. Amin. Majma' Al-Fiqih Al-Islami atau lembaga fikih Islam membolehkan jual beli dengan tempo. Boleh jual beli dengan tempo. Tempo itu bukan majalah. Jangka waktu. Jangka waktu. Oke, kredit. Terus? Memperbolehkan jual beli dengan tempo atau jangka waktu atau kredit pada konferensi yang ke-6 yang dilaksanakan di Jeddah pada tanggal 17 Sya'ban 1410 Hijriah bertepatan dengan 14 Maret 1990 Masehi. Dalam keputusan nomor 53/2/6 tentang jual beli dengan tempo atau jangka waktu, fatwa dalam masalah ini boleh tambahan pada harga dengan tempo atau jangka waktu terhadap harga kontan dan seterusnya. Boleh apa tak boleh? Jadi kalau antum beli motor itu tidak cash, kredit, boleh apa tak boleh? Oke, baca fatwa kedua. Pertanyaan nomor 74. Pertanyaan nomor 74. Mobil-mobil yang dijual dengan cara kredit, jika saya beli maka harganya bertambah. Jika harga kontan 15.000 rial, maka dijual dengan harga lebih dari itu ketika dijual dengan cara kredit. Apakah ini riba? Jawaban, jual beli kredit itu tidak ada keberatan di dalamnya. Artinya boleh. Jika waktu dan tambahannya diketahui. Jika waktu dan tambahannya diketahui. Waktunya maksudnya apa? Lunas sampai 2022. Tambahannya berapa? Tambahannya 20.000 rial. Kalau diketahui, boleh. Lanjut. Karena penjual dan pembeli sama-sama mendapat manfaat. Penjual mendapat manfaat tambahan harga dan pembeli mendapat manfaat tempo atau jangka waktu. Ya. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim bahwa Barirah dijual oleh Barirah itu bukan mobil, orang. Waktu itu boleh menjual orang, hamba sahaya. Barirah dijual oleh tuannya, terus dengan cara kredit selama 9 tahun. 1 tahunnya 40 dirham. Ini menunjukkan bolehnya jual beli kredit karena tidak ada unsur gharar atau tidak pasti di dalamnya. Juga tidak ada riba dan jahalah atau tidak jelas. Maka boleh sama seperti jual beli lainnya. Jika barang yang dijual itu hak milik si penjual dan berada dalam kekuasaannya saat transaksi jual beli berlangsung. Fatwa siapa ini? Fatwa Majmu', Fatwa bin Bas. Bin Bas membolehkan kredit. Yang melarang kredit di Indonesia ngaku murid Bin Bas. Paham kenapa fatwa itu yang saya ambil? Paham? Nyambung? Di mana letaknya kredit itu menjadi haram? Sini letak haramnya, di sini letak halalnya. Saya mau beli motor. Jelas? Saya mau beli motor. Datanglah saya ke tukang jual motor. Hai Pak Motor, saya mau beli motor, tapi duit saya cuma 2 juta. Harga motor ini 20 juta. Mau orang tukang jual motor tuh menjual motornya ke saya dengan cara kredit? Tak mau. Pasti dia telepon pihak ketiga. Itu yang disebut dengan penyedia keuangan. Disitulah letak ribanya. Karena sesungguhnya saya bukan mencicil motor, tapi mencicil uang. Uang dengan uang riba. Lalu bagaimana cara menghalalkannya nih Pak Ustadz? Saya datang ke Bank Syariah. Assalamualaikum Bank Syariah. Waalaikumsalam. Saya mau minjam uang. Kata orang Bank Syariah, uang dengan uang riba, haram. Bapak mau beli apa? Saya mau beli motor. Waktu itu saya pakai masker, dia belum kenal. Saya mau beli motor. Gitu saya buka, Ustadz gitu deh. Saya mau beli motor. Berapa motornya? 20 juta. Maka Bank Syariah membeli motor itu. Assalamualaikum DLR. Selamat pagi. Dia kan tak mau pakai salam. Selamat pagi gitu. Kami mau beli motor itu.
Datanglah Bank Syariah membeli motor itu. Lalu kemudian motor itu dijual oleh Bank Syariah secara cicil ke saya. Maka akad saya uang dengan uang atau uang dengan barang? Jelas? Bisa membedakan mana konvensional dengan syariah? Belilah melalui Bank Riau Kepri Syariah, BNI Syariah, BSN Syariah, BRI Syariah, Bank Syariah. Mengatasi masalah tanpa masalah. Tidak ada yang udah capek kita mengiklankannya, mengendorse. Tak ada saya dapat keuntungan seperak. Tak ada endorse itu tak ada yang begitu. Demikianlah kaji kita subuh ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah-jamaah yang mengirimkan bukan pertanyaan, yang sifatnya doa-doa, bukan tak kami bacakan. Kami bacakan. Baik yang tidak, niat baik, mudah-mudahan semua niat baiknya sampai. Bertawassul dengan membaca Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan yang ketiga nanti tentang sunnah Masjid Hijratus Sabirin, Jalan Bata, nomor 28, Simpang BPG. Hang Tuah terus, sumpah Simpang BPG belok kiri. Hari Sabtu 19 September subuh 2020. Baik, saya jawab pertanyaan-pertanyaan. Saya Ibu Sukarti, umur 72 tahun, dari Jayapura. Jayapura ini bukan dekat Air Molek, itu Japura. Dari Jayapura, Papua. Selalu mengikuti ceramah Ustadz di TV maupun di YouTube. Saya sudah rapid test, dinyatakan sehat langsung ke Pekanbaru 20 hari yang lalu. Alhamdulillah bisa mengikuti langsung seperti ini. Mohon doanya Pak Ustadz agar saya selamat dunia akhirat. Nanti di akhir majelis kita sama-sama berdoa. Ini banyak kertas-kertas, sama-sama kita berdoa beramai-ramai, karena tak tahu entah dari mulut yang mana yang mengetuk pintu-pintu langit, tak tahu entah dari mulut yang mana ridho Allah itu turun. Itu maka kita doa bersama-sama, karena Allah Ta'ala menurunkan doa bukan karena ilmu orang, bukan karena terkenalnya orang, tapi karena keikhlasan hatinya. Boleh jadi yang dibalik-balik tiang yang tak nampak, yang tak dikenal, tapi hatinya bersih. Walaupun tak semua dibalik tiang hatinya bersih. Ketika keturunan Nabi menikah dengan orang biasa, apakah keturunannya masih mewarisi darah Nabi? Seperti yang Ustadz jelaskan di awal tadi, sultan itu, nasab itu kalau Sayyid menikah dia dengan orang biasa, maka dia anak-anaknya itu tetap Sayyid. Tapi kalau Syarifah menikah dia dengan laki-laki yang orang Melayu misalnya, maka anaknya tidak jadi Sayyid. Saya ulang lagi, laki-laki Sayyid yang keturunan Hasan Hussein,
bukan nama dia Said. Ada juga Pak Said tidak Said. Laki-laki yang Said nikah dia bininya Jawa, Batak, Sunda, Melayu, anaknya tetap Said. Tapi kalau Syarifah, perempuan yang keturunan Nabi, nikah dia dengan laki-laki biasa, maka anaknya tidak Said. Jelas? Begitu kaedahnya. Makanya anak cucu Sultan itu Sayyid Syarif, Sultan Syarif Qasim. Sultan Melayu yang Sayyid Melayu Siak, Sultan Pelalawan, Sultan Pontianak, Sultan Abdul Hamid yang kemarin katanya pengkhianat yang difitnah tuh, Sultan Pontianak. Sekarang Sultan yang ke-14, pendirinya Sultan Abdul Rahim, marganya Al-Qadri, di samping sungai di Kalimantan Barat, Pontianak. Kemudian Sultan Brunei Darussalam. Nah, itu jadi para habaib ini datang ke Semenanjung Melayu, menikah dengan anak-anak sultan, kemudian cucu cicitnya itu menjadi sayyid. Bagi yang S1, S2 sejarah Islam, coba tulis bagaimana perjuangan para habaib mengislamkan. Mereka mengislamkannya tidak dari bawah tapi dari atas, lewat kekuasaan, dan terbukti efektif. Kesultanan-kesultanan itu menjadi kesultanan yang islami. Jika suami bersedekah, apakah istrinya ikut dapat pahala? Banyak betul pertanyaan macam ini. Tak sekali ini aja, beberapa kali. Takut betul ibu itu tak dapat pahala. Karena uang suami bukankah uang istrinya juga? Kalau bapak itu bersedekah, apakah ibu itu dapat pahala? Susah saya menjawabnya. Bukankah uang bapak itu, kan itu kata dia di sini, bukankah uang suami itu uang istri juga? Pada uang suami itu ada uang istri, tapi pada uang istri tak ada uang. Jelas? Saya ulang sekali lagi. Pada uang bapak ada uang ibu, karena di situ ada nafkah. Tapi pada uang ibu tak ada uang bapak, karena ibu tak wajib menafkahi bapak. Yang wajib menafkahi itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Itu maka laki-laki dapat harta warisan 2 kali lipat dari perempuan. Karena yang menanggung belanja laki-laki, yang menanggung mahar laki-laki. Bukan Islam itu diskriminatif. Islam itu memuliakan perempuan. Al-mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka saling tolong-menolong. Man amila salihan min dzakarin, laki-laki, au unsa, perempuan, wa huwa mu'minun, syaratnya beriman, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan mereka kehidupan yang baik-baik. Jadi kalau bapak beramal soleh, ibu itu dapat. Kenapa? Karena di dalam harta bapak ada milik ibu yang disebut dengan nafkah. Kalau ibu beramal soleh, apakah dapat bapak? Dapat. Kenapa? Karena ibu adalah tanggung jawab bapak. Kullukum ra'in, si bapak ini pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, si pemimpin ini bertanggung jawab terhadap yang dia pimpin. Itulah enaknya jadi pemimpin. Kata Nabi, aslim taslam. Waktu Nabi ngirim surat kepada Raja Persia, Raja Romawi, aslim taslam, hai Kaisar, Raja Romawi, kalau kau masuk Islam, kau selamat. Kalau kau masuk Islam, semua pahala orang Eropa kau dapat. Itu enaknya jadi pemimpin. Tapi kalau kau tidak masuk Islam, maka rakyat-rakyatmu kafir, kau juga ikut menanggung dosanya. Nah, begitu cara pengambilan hukumnya. 3.
Saya mau menikah umur 30 tahun. Orang tua belum juga mengasih izin karena belum bekerja. Tapi mana tahu saya menikah dapat pintu rezeki. Gimana nih Pak Ustadz? Iyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau laki-laki itu susah, fakir, Allah akan mencukupkan dia. Walau khataman min hadidin. Menikahlah walaupun maharnya hanya cincin besi. Cincin besi itu kan tak ada nilainya. Kalau perak masih 70.000 1 gram, emas 1 juta. Cincin besi, kata Nabi, iltamis walau khataman min hadidin. Carilah walaupun cincin terbuat dari besi. Menikah karena kau berharap kayanya, belum tentu kayanya itu kekal abadi. Hari ini kaya, besok langsung bangkrut. Oleh sebab itu, maka kata Nabi SAW, yang paling afdal adalah yang paling murah maharnya. Tapi Ustadz menyampaikan Nabi Muhammad itu menikah maharnya sampai 1 miliar, 20 ekor onta, ditambah beberapa uqiyah emas. Betul. Tapi Nabi bersabda yang paling afdal, paling murah maharnya. Bahkan ada perempuan di zaman Nabi menikah maharnya bina'la ini dengan sepasang sendal. Itu salah satu contoh hadis hasan. Contoh hadis hasan adalah perempuan yang ridha menikah dengan sepasang sendal. Oleh sebab itu, maka kalau ada jamaah nih yang tak mampu, ada keluarga perempuan yang mampu, bantu dia, modali dia. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang kepada kamu seorang laki-laki, tardawna dinahu, kau senang kepada agamanya, wa khuluquhu, baik akhlaknya, fazawijuhu, nikahkan dia, soleh dia, baik dia. Kalau dia tak modal, kasih dia modal, kasih dia usaha. Ini orang tua antum ini takut dia anak istri antum tak makan. Zaman dulu orang takut tak makan, dibunuhnya anak itu waktu masih dalam rahim. Kata Allah, turun teguran, la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kau bunuh anakmu karena kau takut miskin, takut susah. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang mengasihi mereka makan, wa iyyakum, mengasihi kalian makan pun kami. Berapa banyak orang yang dulu kaya susah melarat, berapa banyak orang yang dulu susah sekarang kaya raya. Saya diundang buka bersama di Hotel Pangeran beberapa tahun yang lalu. Apa kata yang undang? Pengusaha kaya, Ustadz Somad, dulu kami waktu pertama nikah, kalau bertamu ke rumah orang tutup pintu karena dia takut kami minjam beras. Sekarang diundangnya satu ballroom tuh untuk keluarga dia buka bersama. Ibu tuh bercerita, dulu Pak Ustadz kalau kami datang ke rumah orang, pasti kami dituduh mau minjam beras. Oleh sebab itu jangan sepele menengok orang susah. Tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya. Tentang pelaksanaan sholat Jumat, khotib naik mimbar, Bilalnya azan. Kebetulan saya baru datang. Mana yang lebih baik, langsung sholat tahiyatul masjid atau nunggu habis azan? Dan mana yang dibolehkan atau tak dibolehkan? Tunggu habis azan. Kenapa menunggu selesai azan? Siapa yang menyambut seruan azan kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dijawab la haula wala quwata illa billah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyata rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, maka dia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Tegak, tunggu selesai azan. Kenapa kau tunggu selesai azan? Kenapa tak lanjut tahiyatul masjid? Aku mau mendapatkan syafaat. Kenapa tak langsung duduk aja? Karena Nabi pernah khutbah, lalu kemudian ketika Nabi sedang khutbah ada seorang jamaah duduk, kata Nabi, qum fasalli, tegak, salat 2 rakaat. Itu dalil boleh melaksanakan salat 2 rakaat walaupun khatib sudah berdiri khutbah. Tapi sadar diri, tahu diuntung lah, udah terlambat, khatib udah naik, bacalah ayat pendek, rakaat pertama inna ataina, rakaat kedua kulhu. Ini udah terlambat, baca pula Al-Kahfi. Hari Jumat nih Pak Ustaz, tepi-tepi sana
Terlambat tahu diri, tepi sana terlambat. Sholat sunat. Ini udah terlambat, tegak sini. Pakai baju kaos. Emang masalah buat lo. Maaf Pak Ustadz, pertanyaan di luar tema. Bagaimana cara menyikapi suami yang suka menonton TikTok Ustadz? Apakah itu termasuk zina? Apakah itu termasuk zina? Iya, zina mata menengok, zina telinga mendengar, zina tangan memegang, zina otak berpikir, zina hati merenung. Likulli syai'in lahu hazzuhu minaz zina. Semuanya dapat zina. Zina mata, zina telinga, zina otak. Lalu wal faraju yusaddiquhu wa yukadzibuhu. Kemaluan tinggal membenarkannya, menyetujuinya atau tak setuju. Tinggal kemaluan aja lagi. Zina mata sudah, zina telinga sudah, zina otak sudah. Tinggal kemaluan aja lagi mendustakannya, mengikutinya atau tidak. Oleh sebab itu, kadang sebetulnya jamaah ini tidak semuanya bertanya. Dia curhat juga. Lakinya menengok TikTok tadi. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kalau mau melihat kualitas keislaman seseorang, tengoklah bagaimana dia meninggalkan sesuatu yang tak penting. Kira-kira apa pentingnya ini? TikToknya apa pentingnya? Tak ada pentingnya, tinggalkan. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tak meragukan. Bagaimana hukumnya dari yang dipatuhi umat perintah Rasul atau pemerintah tentang sah apa tidak sholat berjarak dan pakai masker? Pernah saya baca bahwa sholat berjarak ini dapat memecah belah umat. Orang yang sholat berjarak itu bukan ikut pemerintah. Jadi jangan kalau ikut ustadz sholatnya rapat, kalau ikut pemerintah sholatnya berjarak. Itu tak betul. Universitas Al-Azhar Kairo Mesir waktu bulan Ramadan kemarin membuat sholat berjarak waktu qiyamul lail malam. Tempat kami belajar, tuan-tuan guru kami, dosen-dosen kami, ustadz-ustadz kami waktu di Mesir mau menjelaskan bahwa sholat berjarak itu hukumnya sah. Sholat berjarak hukumnya sah. Kalau dulu luruskan shaf dan rapat, sekarang enggak. Luruskan shaf tak rapat karena Covid. Nah, jadi Masjid Al-Azhar di Madinah, di Makkah pun begitu juga berjarak. Salat berjarak hukumnya sah. Jadi kalau ada masjid di Pekanbaru yang membuat berjarak, sah menurut Al-Azhar, sah menurut ulama Saudi Arabia. Jangan takut. Salat pakai masker sah atau tak sah? Sah. Dari mana dia datang tak sah? Tak sah karena hidung tak menempel ke lantai. Sujud menempelkan kening dan hidung, bukan hidung menempel, bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, tapi sunnah. Jadi kalau ada hidung. Tapi banyak juga orang pakai masker tak di hidung, sekarang di dagu ya. Entah udah pindah lubang hidung ke dagu. Jadi kalau ada yang sholat pakai masker, sholatnya sah. Sholat berjarak, sholatnya sah. Jadi jangan dibenturkan. Siapa yang sholat pakai masker dan berjarak berarti ikut pemerintah. Yang sholat rapat berarti ikut ulama. Tidak begitu. Ada saudara saya nikah dengan janda 92 tahun. Hah? 42. Beli 1 dapat 3. Buy 1 get 3. Maksudnya bebini dapat anak 3. Tak sesuai sama lagu. Lagunya kan beranak ampek dan nanti juga. Orang tuanya tak restu karena perbandingan umur 42 dengan 22.
bagaimana sikap yang tepat kepada orang tuanya Pak Ustadz? Ibu, bapak yang anakmu umur 22 mau nikah sama janda 42, ketika cinta tak bisa memilih. Cinta itu irrasional. Kalau rasional bukan cinta. Al-hubbu yu'mi wa yusim. Cinta itu membuat orang buta dan tuli. Tak bisa dia mendengar lagi, tak nampaknya lagi di dunia ini kecuali janda nih. Hanya saja kita sebagai orang yang di luar hanya bisa memberikan pandangan. Ada 3 yang mau kusampaikan wahai kau anak muda. Yang pertama, kalau kau sekarang umur 22, janda ini 42, nanti waktu kau umur 42, ini bini kau ini udah 62. Berarti kau siap-siap berbini sekali lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, hati ini berubah-ubah. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya beriman orang, petangnya bisa jadi kafir. Sedangkan kepada Allah aja hati bisa berubah, apalagi kepada ini. Bagaimana kalau tiba-tiba nanti hatimu berubah? Siap enggak? Yang ketiga, ibumu yang melarang ini bukan niat dia tak baik, bukan dia menyuruh kau berzina, tapi menyuruh kau berpikir. Oleh sebab itu istikharah dulu, berpikir. Kalau sudah pikir-pikir tetap juga dia mau menerima, maka orang tua mau tak mau, suka tak suka, dia mesti menyetujui. Karena yang tidak boleh itu kalau anak itu melakukan perbuatan yang dilarang Allah SWT. Dia mau menikah dengan orang yang tak seakidah, wajib orang tua melarang. Karena tidak dibenarkan menikah beda agama. Sedangkan ini bukan masalah akidah, ini masalah adab, ini masalah kepantasan, ini masalah kufu, ini masalah kelayakan. Maka di pengadilan pun seorang laki-laki boleh menikahi perempuan berganti perwalian. Kalau perempuan itu tidak, ayahnya tak setuju, maka bisa dialihkan ke wali abad, wali yang lebih jauh. Wali perempuan itu ayahnya tak setuju, bisa berpindah dari ayah ke datuk, datuknya tak setuju, bisa berpindah ke abang. Sedangkan wali perempuan aja bisa berpindah kalau pasal tak setujunya itu bukan karena agama. Kenapa tak setuju? Karena beda suku. Kenapa tak setuju? Karena susah. Kenapa tak setuju? Karena belum kerja. Itu bisa perwalian itu berpindah. Apalagi kalau hanya sekedar setuju tak setuju, bukan masalah perwalian, tapi pandangan orang tua ini perlu didengar. Jadi anak-anak muda ini jangan hanya memperturutkan isi kepala dia saja, belum tahu dia lagi asam garam hidup ini. Apakah memasukkan foto bersama ustadz di FB termasuk ria? Berfoto dia, habis itu diuploadnya ke FB. Tujuannya supaya yang lain mau mengikuti tausiah. Yang dua, jangan dibilang hanya men-share jadwal tausiah aja, tapi tak mengikuti tausiah. Beda antara syiar dengan riya. Kalau sekedar untuk syiar berfoto dia dengan Ustadz A'agim, berfoto dengan Ustadz Fulan, lalu kemudian dia ajak, marilah kita hadiri tausiah pada tanggal 19 di masjid. Nah, itu syiar tuh. Hilang pula iklan tadi. Buat update, ikutilah kajian subuh di Masjid Hijratus Sabirin, Jalan Bata nomor 28, Simpang BPG, Sabtu 19 September 2020, kajian subuh. Nah, cukup itu aja, yang lain-lain. Bagi anda yang ingin kontak person, hubungi saya. Apa pula ini? Untuk syiar, untuk iklan, boleh. Gimana caranya agar mudah berjumpa jodoh? Jumpai Ustadz Al-Nob,
Ustaz Al-Nob ini banyak stoknya. Ustaz Al-Nob ketua yayasan Yayasan Tabung Wakaf Umat. Nanti dikasihnya ada semua, umur, status, ada semua. Ustaz Al-Nob tentu isi ini dulu kan. Langkah rezeki pertemuan maut siapa yang mengatur? Allah. Coba tanya ibu-ibu bapak nih, cemana berjumpa ibu yang perempuan, tanya ibu, bu, cemana jumpa bapak itu dulu? Setiap ini tak ada satu ceritanya, lain kepala, lain orang lain cerita semua, macam mana pertemuan dia dulu. Langkah rezeki pertemuan maut kuasa Allah. Iyam saskallahu bidurrim fala kashifalahu illahu. Kalau kau ditimpa musibah, tak ada yang bisa menyingkirkannya kecuali Allah. Wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Kalau Allah ingin mempertemukan engkau, tak pula ada yang bisa menghalanginya. Makanya selesai sholat kita katakan, la mani'a lima a'taita wa la mu'ti'a lima mana'ta. La mani'a lima a'taita. Kalau engkau mau mengasihi, tak ada yang bisa menghalang. Wa la mu'ti'a lima mana'ta. Kalau engkau mau memberi, kalau engkau melarang, tak pula ada yang bisa menghalang. Itulah tauhid. Jadi kalau ada orang, aku sebetulnya mau nikah sama dia dulu Pak Ustadz, terus kenapa tak jadi? Kena pelet. Tauhidnya tak betul. La mani'a lima a'taita. Kalau Allah mau mengasihi, tak ada yang bisa mencegah. Wala mu'ti'a lima mana'ta. Dan kalau Allah mencegah, tak ada yang bisa mengasihi. La haula, tapi tetap ada ikhtiar dan usaha. Orang meminjam uang dengan kita, sudah diminta berkali-kali tapi selalu mengelak. Memang begitu. Bukan kau aja, kami pun kena juga. Bahkan sekarang susah menghubunginya. Saya dikasih 3 nomor handphone, 3 tak aktif. 3 nomor handphone. Kenapa kita senasib? Bagaimana kita menyikapinya Pak Ustadz? Saya datangi ke tempat dia kerja, jumpa. Oh, nomor saya, nomor kau 3, aku telepon kau tak angkat-angkat. Nanti saya bayar. Kapan kau bayar? Nantilah ini. Kapan? Dia sepele, ditengoknya saya kurus kan? Tengok sepele. Dulu sebelum viral. Dulu lama. Besok pagi kau bayar di sini, ini tempat besok pagi. Kalau besok pagi tak kau bayar, ku kapak kepala kau. Saya datangi, jumpa di rektorat UIN, rektorat di lantai bawah. Besok pagi kau bayar di sini. Besar orangnya, tegap, lebih tegap dari Ustaz Al-Nob lagi. Besar, kecil dia nampak saya. Kalau sekarang saya ngomong gitu bisa, iyalah karena Ustaz terkenal. Dulu tak ada orang kenal saya, tak ada, takut saya. Kalau tak kau bayar, ku kapak kepala kau. Balik duit saya itu. Lain datang ke saya, gimana caranya Mat? Waktu itu orang itu tak manggil Ustaz, manggil Mat aja. Sekarang baru saya orang manggil Ustaz semua. Gimana caranya Mat? Mau ku kapak kepala dia. Balik duit. Cara yang kedua, fa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Kalau dia dalam kesulitan, kasihlah dia waktu lapang. Ini cara yang kedua, kasih dia waktu lapang. Kapan kau bisa bayar? 1 Januari kata dia. Pastikan tahunnya tahun berapa? 1 Januari 2021. Catat. Cara kedua. Cara yang ketiga, wa antasaddaqu khairul lakum. Kau sedekahkan lebih baik. Aku asal mengenang kau ini makin sakit jantungku, asam lambungku naik, asam uratku turun, darah tinggiku naik. Daripada aku susah hati sempit, paru-paruku sesak, ku ikhlaskan aja lah. Banyak pula habis minyakku mengutipnya lagi daripada, maka ku ikhlaskan aja, ambil.
Wa antasaddaqu khairul lakum, kau sedekahkan lebih baik. Yang menghafal ayat ini yang memberi pinjaman, bukan yang meminjam. Ini sekarang banyak yang menghafal ayat ini yang meminjam. Pas giliran kita tagih, kapan kau bayar? Wa antasaddaqu khair. Awak pula diceramahin. Kalau udah diikhlaskan, jangan diungkit-ungkit lagi. Jangan diungkit-ungkit lagi. Jangan kemana-mana cakap kan, aku dulu udah ku ikhlaskan sama dia itu. Aku udah ku ikhlas. Tapi kaji kita tentang man samma Allahu bihi. Siapa yang suka memperdengar-dengarkan, maka didengar-dengarkan Allah pula nanti ulahnya itu pada hari kiamat. Saya mau buat spanduk donatur bulanan. Lalu saya bilang kepada pengurus yang buat spanduk donatur bulanan ini, karena pengurus takut nggak ada yang mencatat nama di spanduk donatur itu, maka saya bilang, mari buat dan masukkan nama saya yang hina ini. Perkara ini dalam spanduk donatur bulanan, motivasi yang lain. Buat spanduk pembangunan parkir masjid raya Senapelan yang tak siap-siap dari sejak zaman dulu. Misal. Lalu kemudian ditulislah nama. Boleh tak menulis nama itu? Hadis tentang Abu Thalhah berwakaf tanah depan Masjid Nabawi dengan sumur-sumurnya. Ada, masyhur diriwayatkan oleh para ulama. Abu Thalhah. Hadis tentang Abu Dihdah mewakafkan tanah isinya kebun korma 600 batang. Masyhur diriwayatkan ulama. Hadis tentang wakaf Bi'ru Raumah, sumur Utsman bin Affan, sampai sekarang mengalir pahalanya di Madinah. Sekarang saya tanya, boleh tak menulis nama? Itu hebatnya jamaah. Kita tinggal sebutkannya dalil, mereka bilang boleh, kata dia. Boleh, tulislah. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Sejauh mana tanggung jawab agama Islam tentang nikah siri? Setelah berpisah, apakah wajib kita memberikan nafkahnya? Mempelai laki-laki, wali, 2 orang saksi, mahar, ijab qabul. Saya ulang sekali lagi. Mempelai laki-laki, wali si perempuan, mahar, 2 saksi, ijab qabul. Asal ada yang 5 ini sah, walaupun tak tercatat di kantor urusan agama. Kalau cerita hukum fikih, cuman masalahnya kalau tak tercatat di kantor urusan agama, perempuan ini sulit nanti. Begitu diakadnya, datang orang dari Hong Kong, dari Thailand, dari Malaysia, datang ke Pekanbaru. Cukup 5 syarat. Mempelai laki-laki ada, wali ada, saksi 2 orang ada, mahar ada, ijab qabul ada. Sah atau tak sah? Sah. Habis itu pergi dia, tak pulang-pulang. Namanya toib, tak pulang-pulang. Macam mana perempuan ini mau menggugat? Itu namanya takabe indak batali. Dia tak bisa gugat sampai hari kiamat, dia tak bisa gugat. Karena tidak tercatat di kantor urusan agama. Jangan mau nikah siri. Kupesankan kepada adik-adik, anak kemanakan perempuan, jangan mau nikah siri. Karena kalian susah, tak bisa menuntut nafkah, tak bisa menggugat. Tapi kalau tercatat di KUA, laki-laki ini sudah diikat oleh sirat ta'liq. Kan ada tuh baca sirat ta'liq. Kalau saya meninggalkan sekian bulan lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, lalu si perempuan melapor ke pengadilan agama, maka hakim menjatuhkan. Itu perempuan mesti dengar itu. Ini banyak perempuan ini waktu sirat ta'liq tak dengar, acik selfie, kiki. Dengarkan itu. Jangan mau nikah siri walaupun secara fikih sah, tapi secara hukum negara
sulit. Yang rugi itu tetap perempuan, yang rugi perempuan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'd. Berapa usia anak yatim yang wajib disantuni Pak Ustadz? Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu ditulis oleh Syekh Wahbah Zuhaili, didefinisikan yatim itu la yutma ba'dal ihtilam. La yutma, tidak yatim lagi, ba'dal ihtilam, kalau dia sudah ihtilam. Ihtilam itu mimpi basah. Mimpi basah itu mimpi kena hujan Pak Ustadz, mimpi akil balik. Maka kalau dia sudah mimpi akil balik, maka dia tidak anak yatim lagi. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua diambil dari pendapat Abdullah bin Abbas. Walaupun sudah berjanggut, kalau dia belum bisa mencari nafkah, maka dia tetap yatim. Pendapat kedua. Saya lebih condong kepada pendapat yang pertama. Asal sudah akil balik, maka tak yatim lagi. Kenapa Ustaz tak pakai pendapat kedua? Karena saya khawatir kalau kita pakai yang kedua, nanti yang berjanggut-janggut pun berdatanglah mengaku yatim. Kau ini kenapa datang kemari minta yatim? Menurut pendapat Ibnu Abbas, walaupun dah berjanggut tetap yatim Pak Ustaz. Kita pakai pendapat pertama. Tapi nanti waktu pembagian santunan, yang tak yatim ini, yang sudah semester 1 di kampus, tetap kita kasih bantuan, tapi bukan dari kotak yatim, dikasih dari kotak sodakoh, bukan solawat, dari kotak sodakoh. Santunan anak yatim dan du'afa. Yang yatim kasih dari kotak yatim. Adapun yang omaknya mati, ang ayahnya Bang Toib tak balik-balik, atau yang dia sudah kuliah, maka tetap dikasih santunan, bukan dari kotak yatim, tapi dari kotak sodakoh dan du'afa. Jangan kasihkan duit yatim kepada mereka. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Innama alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Orang yang memakan harta anak yatim, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Mereka itu makan api neraka. Hati-hati tentang santunan anak yatim. Jelas? Jelas insyaallah. Kalau ada ceramah saya yang tak jelas, dua kemungkinan. Yang pertama paketnya habis, yang kedua pokak. Dua, berapa lama mu'alaf yang wajib disantuni itu Pak Ustadz? Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil. Sambutlah Allah, bilanglah, apalah payahnya menyenangkan hati Ustaz. La ilaha illallah. Tapi sekarang 88 ini tak bisa. Ada 4 yang bisa, ada 4 yang membuka celah untuk terjadi fitnah. Innama sadaqatu lil fuqara, fuqara kasih. Tak ada income sama sekali. Janda tua, laki mati, anak tak ada sebatang kara. Fuqara, tak ada pemasukan. Yang kedua, ada pemasukan tapi tak cukup. Fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha, amil. Wal muallaf, muallaf ni tak bisa lagi dikasih. Kenapa? Karena banyaklah yang mempermain-mainkan sertifikat mu'alaf. Mu'alaf zaman Nabi itu bagaimana? Kepala suku, kalau dia dikasih, maka satu suku itu masuk Islam. Misalnya ada suku Sakai, suku Akid, suku Talang Mama. Kepala suku dia, kita kasih dia 100 juta, satu suku itu masuk Islam. Itulah yang zaman dulu yang dimaksud dengan mu'alaf. Mu'alaf itu artinya orang yang dilunakkan hatinya. Zaman sekarang, dikasih dia, bininya pun tak mau masuk Islam. Oleh sebab itu kalau ada orang baru masuk Islam, dia tetap dikasih, tapi bukan karena dia mu'alaf, dia dikasih karena dia fakir atau miskin. Tolonglah Pak Ustadz, kita baru masuk Islam lah, rukun Islam 5 perkara gitu. Kasihlah. Susah. Bukan karena mu'alafnya, tapi karena dia fakir miskin. Wal gharimin, gharim ini pun tak bisa lagi dikasih sekarang. Gharim dililit utang. Kalau dibuka lah pemberian zakat kepada yang dililit utang, penuhlah masjid Syuhada ini. Karena semua orang Pekanbaru ini dililit utang, semua utang, dari mobil, rumah sampai panci, rice cooker utang. Satu-satunya yang lunas bininya itu lunas.
Wa ibnis sabil. Ibnu Sabil pun sekarang tak bisa lagi dikasih. Karena Ibnu Sabil ini dijadikan orang celah untuk menipu, membohong. Ibnu Sabil orang yang putus belanja. Datang orang Medan mau pergi ke Palembang, putus belanjanya. Datang orang Palembang mau pergi ke Aceh, putus belanjanya. Singgah Pekanbaru, dikasih. Sekarang tuh banyak dipermainkan. Begitu sampai dia di Simpang Bingung, pura-pura putus belanja. Habis itu naik angkot dia sampai ke Sekijang. Sampai di Sekijang bolak-balik dia balik. Maka yang membuka celah ini ditutup supaya jangan dipermainkan. Jadi mualaf ini kasih dia karena dia miskin, fakir, susah. Basi. Jangan gara-gara ini nanti mualaf tak dikasih. Apa hukumnya berusaha walet? Karena sarang walet itu terbuat dari air liur burung. Nabi sedang khutbah di padang Arafah. Ketika sedang khutbah itu datanglah onta menjilat baju Nabi, menjilat kain ihram Nabi, onta dijilatnya. Nabi sholat dengan bekas jilatan air liur itu. Sekarang pertanyaannya, apa hukum air liur hewan? Halal apa haram? Memang payah ya kalau belum sarapan. Nabi khutbah, datang onta menjilat bajunya. Habis itu Nabi sholat, dibawanya baju yang kena jilat itu. Pertanyaannya, apa hukum air liur? Halal. Seandainya tak halal, pasti digantinya baju itu atau dibasuhnya. Dua, kalau ada kucing menjilat air minum itu halal apa haram? Halal. Karena kata Nabi itu tawafun wa tawafat. Karena itu binatang yang lalu lalang. Air liur kucing halal, air liur onta halal. Dikiaskanlah kepada air liur walet. Itulah dasar orang yang mengatakan air liur walet itu halal. Tapi jangan gara-gara ini nanti ditampung air liur kucing diminum. Apa hukum air liur walet? Halal. Mana hukum, mana dalilnya? Kias. Karena halal air liur onta, halal air liur kucing, maka halallah air liur walet. Lalu kenapa ada ustadz yang mengatakan air liur walet itu haram? Air liur walet jadi haram karena bercampur dengan najis. Dia tidak najis, tapi karena bercampur dengan najis maka berubah menjadi mutanajis. Jadi mutanajis, berubah jadi najis. Air liur walet itu suci, tapi sampai sekarang walet ini belum punya WC umum. Bercampur dengan ciri walet. Maka itulah yang menyebabkan. Tapi rupanya sarang walet itu dipasangnya CCTV. Pasangnya CCTV pakai infrared, nampaklah di situ bahwa walet ini sarangnya di sini, buang nya di sini. Tak bercampur kata dia. Maka itulah ada yang mengatakan sarang walet halal. Oh tidak Pak Ustaz, walet ini mengganggu kami, tak bisa kami tidur malam ribut. Itu lain lagi hukumnya, bukan hukum air liur. Itu hukum membuat sarang walet di tengah pemukiman masyarakat. Habislah disumpah orang, mampuslah yang punya walet. Setan anakku tak tidur-tidur. Akhirnya duit hantu dimakan setan. Maka jangan buang sarang walet di tengah pemukiman masyarakat yang ribut sehingga orang tak tentram, mengganggu. Iman ini kata Nabi bid'un wa sab'una syu'bah, 70 sekian cabang. A'laha yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendah imatatul adza 'anit thariq, membuang sesuatu yang mengganggu di jalan. Itu iman. Mengganggu di jalan, buang. Mengganggu telinga orang, terganggu anak orang tak bisa tidur tengah malam. Tak tidur malam. Ustadz katanya umat Nabi Muhammad menjadi 73 golongan. Jadi golongan mana yang benar tuh Pak Ustadz? Iftaraqatil yahud ala 71 firqah. Yahudi terpecah 71. Iftaraqatin nasara ala 72 firqah. Nasrani terpecah jadi 72. Iftaraqat ummati ala 73 firqah. Umatku terpecah jadi 73. Mana yang paling banyak? 73. 71, 72, 73 bukan angka nominal, tapi menunjukkan banyak. Yahudi banyak, Nasrani lebih banyak, umat Islam lebih banyak. Siapa yang paling selamat ya Rasulullah?
al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat. Siapa itu? Ma ana alaihi wa ashabi, mereka yang ikut jalanku dan ikut jalan sahabat-sahabatku. Kita inilah yang selamat karena kita yang hadir di masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah, yang ikut majelis ilmu, membaca kitab-kitab sunnah, maka kita adalah ahlus sunnah wal jamaah. NU, Muhammadiyah, Perti, Persis, Al-Wasliyah, Nahdlatul Watan, FPI, itu semua adalah organisasi sosial kemasyarakatan. Yang dimaksud dengan ahlul bid'ah dhalalah adalah Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Syiah, Jabariyah, Khalqil Quran. Itu yang disebut dengan ahlul bid'ah. Bukan orang yang kunut subuh, bukan orang yang zikir jahar, bukan orang yang maulid nabi, bukan orang yang maulidan, solawatan, yasinan. Jadi jangan asal main tuduh-tuduh saja. Saya tak akan pernah capek menjelaskan itu. Sampai orang yang bertanya ini capek, baru saya capek menjawab. Saya bertanya, apa benar ada hadis menyatakan bahwa seorang istri yang ridho suaminya nikah lagi merupakan jalan pintas menuju surga? Siapa yang ikhlas istrinya, siapa yang ikhlas suaminya kawin lagi, maka cepatlah jalannya menuju surga. Kata satu blog, ada blog di internet itu menulis itu, saya baca. Lalu dibalas sama yang blog satu lagi, siapa yang ikhlas membawa istrinya belanja ke mall, maka dia masuk surga. Yang ini membuat blognya adalah suami yang mau kawin lagi. Yang ini yang membuat blog ini persatuan perempuan yang mau dibawa suaminya belanja ke mall. Jadi mereka ini perang, cuman bawa hadis, tak hadis siapa dibawanya. Yang ada dalam hadis itu bunyinya begini, innama huwa jannatuki wa naruki, begitu bunyi hadisnya. Hai perempuan, huwa suamimu ini jannatuki wa naruki, dia bisa jadi surgamu, dia bisa juga jadi neraka. Hadis yang lain, lau kuntu amiran a'adan ayyasjuda ala ahadin, seandainya manusia ini boleh sujud kepada manusia, boleh tak manusia sujud kepada manusia? Tak boleh. Seandainya boleh manusia sujud kepada manusia, pastilah kusuruh istri sujud kepada suami. Menikah 1, 2, 3 itu memang sunnah karena dilakukan Nabi SAW. Tapi sunnah bukan cuma itu aja. Baca Quran pontang-panting, tajwid belintang pukang, mau berbini 2. Macam itu aja sunnah yang lain. Menikah 2 itu sunnah. Mengejek poligami berarti mengejek, banyak yang setuju nih, mengejek sunnah. Tapi sunnah bukan itu saja. Poligami ini sama dengan emergency door. Naik kita ke pesawat, apa kata pramugari? Ladies and gentlemen, all of our passenger, semua penumpang, kita punya 4 pintu, pintu depan dan pintu belakang, masuklah dari pintu sebelah kanan. Tapi nanti kalau pesawat ini meledak atau masuk jurang atau masuk laut, maka dibuka pintu darurat. Ada yang darurat? Bukalah pintu itu. Nama pintunya pintu poligami. Poligami dibenarkan dalam Islam. Tapi ibu-ibu jangan takut, mereka ini tidak akan bisa nikah lagi sebelum ada surat tanda tangan matre 6.000 dari ibu yang dibawa ke pengadilan agama. Makanya ibu sebelum tidur yakinkan dekat tempat tidur itu tak ada matre. Karena kalau ada bahaya, mana tahu tengah malam. Hati-hati, waspadalah. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada materi 6.000. Waspadalah. Kabarnya tahun 2021 materi sudah jadi materi 10.000. Maksud saya Bapak siapkan materi 10.000 karena yang 6.000 tak laku lagi. Karena banyak suami sekarang ini yang menggunakan dalil tersebut untuk meyakinkan istrinya. Apakah jika istri tersebut tetap menolak hingga sampai ke tahap gugatan termasuk kategori dosa besar? Hidup ini singkat, Bu. Kalau dengan itu kau merasa bisa beramal soleh, teruskan. Tapi kalau dengan itu kau jadi terganggu psikologismu, tak tahan aku Pak Ustadz. Asal ku tengok update status istri mudanya kunang-kunang, gelap dunia ini kurasa. Salat tak khusyuk, baca Quran tak bisa, bekerja tak bisa.
maka perempuan punya hak namanya khulu. Laki-laki punya hak namanya talak, perempuan namanya khulu. Memang dulu aku setuju Pak Ustaz, kusangka ini tenang, tapi setelah ini tak tahan aku Pak Ustaz. Asal ku dengar handphone trauma Pak Ustaz, muntah-muntah. Ada perempuan yang tahan, ada, bukan saya katakan tak tahan, tapi ada yang tak tahan. Mudah-mudahan ibu-ibu ini semuanya yang tahan termasuk insya Allah, amin. Takut mereka, takut. Bapak ini ringan aja mengaminkan tadi, amin gitu deh. Dia tak tahu kamera tertuju ke wajah dia. Ustadz, saya mau tanya, apa hukumnya orang baca surat Al-Ikhlas di atas batu-batu kecil lalu diletakkannya di atas kuburan? Boleh apa tidak Pak Ustadz? Yang ada dalam riwayat Abdullah bin Abbas membacakan ayat Quran ke air. Wa in ta'assara wiladatuha, kalau susah melahirkan anak dibacakannya ke air. Dibacakannya ke air, terserah apa yang mau dibacakan ke air. Ustadz, ini ada jamaah kita Pak Ustadz, istrinya anak dari jam 8 pagi tadi tak lahir-lahir Pak Ustadz, tolong bacakan Pak Ustadz. Bingung saya, apa yang mau saya bacakan? Baca iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Kalau bumi itu sudah digoncangkan, keluarlah isi-isinya. Keluar isinya. Menggoncang keluar isi. Gitu deh. Boleh membacakan ayat kepada air. Adapun membacakan batu, mungkin dia tahu dalilnya, tapi saya tak melakukan itu. Saya melakukan yang tahu saja dalilnya, yang ada riwayat-riwayat dari Nabi dan sahabat Nabi. Tentang membacakan ayat, ada orang gila. Ada orang gila di kampung tuh, datang sahabat ini dibacakannya la Fatihah tak berhenti-berhenti sambil menahan air liur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim amin. Bismillah sampai air liur banyak. Sudah banyak dikumur, dibacakannya, dihembuskannya ke orang gila. Sehat orang gila itu. Riwayat yang ketiga, Abdullah bin Abbas, yang kedua tentang orang gila, yang ketiga adalah kepala suku. Waktu itu sahabat Nabi mau menumpang tidur. Boleh kami numpang tidur sini? Tak boleh. Akhirnya pergilah sahabat Nabi tadi. Ketika mereka pergi, datang orang menyusul dari belakang. Sahabat Nabi, ini kepala suku kami kena sengat kalajengking, tolong kalian doakan. Balik lagi mereka, dibacakannya Al-Fatihah ke air, dikasihkan minum, disapukan ke bekas kalajengking tadi, sehat. Dikasih mereka kambing 30 ekor. Datang sahabat Nabi tadi bertanya ke Madinah, ya Rasulullah, ada kepala suku sakit kena sengat kalajengking, kami bacakan Al-Fatihah ke air, kami minumkan, kami usapkan, sehat dia, dikasihnya kami kambing 30 ekor. Boleh tak, halal tak kami terima kambing ini? Kata Nabi, kasihlah aku sebagian, kata Nabi SAW. Dia tak menanyakan apa hukum baca Fatihahnya, yang ditanyakannya apa hukum menerima kambing. Kata Nabi, bagilah aku sebagian. Itu menunjukkan boleh menerima upah dari ruqyah. Ustaz, kalau dikasih orang duit ruqyah, Ustaz terima? Enggak. 30 ekor kambing, mau. Bukan untuk saya serahkan ke tabung wakaf, biar dipotong dibagi ke fakir miskin, anak yatim. Saya untuk apa makan kambing? Apa tindakan kita atas penghinaan yang dilakukan oleh Presiden Prancis terhadap Nabi Muhammad SAW? Perdana Menteri Brazil tidak Islam. Karena argumentasi orang Prancis itu katanya kebebasan berekspresi. Kenapa kalian buat lukisan Nabi Muhammad? Kebebasan berekspresi guys. Datanglah Perdana Menteri Prancis, ditempelnya gambar bini si Macron itu dengan monyet. Bini Macron itu kan beda jauh. Macron itu pacaran umur 15 tahun dengan gurunya itu. Si Macron itu umur 15 tahun, kelas 3 SMP, pacaran sama gurunya bini orang. Itulah yang dijadikannya bini sekarang. Umur 15 tahun dia pacaran sama itu, waktu itu perempuan itu umur 29 tahun. Ini si Macron ini sakit jiwa. Datang Perdana Menteri Brazil, disandingkannya gambar bini Macron sama monyet, tunjuk. Mau ngamuk si Macron. Kata si Perdana Menteri Brazil, inilah kebebasan berekspresi itu katanya. Jadi logika otaknya logika otak sakit. Ketika dia mengejek Nabi, dia katakan kebebasan ekspresi. Waktu gambar bininya disandingkan sama monyet, dia mengamuk. Apa maksudnya? Berekspresi untuk Nabi kalian boleh, tapi berekspresi untuk bini dia
tak boleh. Ini orang otaknya sakit. Kalaulah kita punya pemimpin yang adil, yang kuat, yang gagah, yang perkasa, yang baga, itu ditarik hubungan diplomatik, itu ditutup kedutaan Prancis, barulah hebat. Betul? Ada itu di sinetron-sinetron. Di alam nyata tak ada, di alam gaib ada. Paling tidak kita embargo produk-produk Prancis. Itu kekuatan terakhir. Tidak ada kekuatan umat lain. Kekuatan memboikot produk-produk. Berani Ustaz, berani Bapak Ibu memboikot produk Prancis? Saya tak berani. Kalau kita boikot produk Prancis, nanti di boikotnya mobil SMK kita gimana? Kenapa kalian ketawa? Dibalasnya nanti, sementara mobil kita dalam perjalanan nih mau dipasarkan di Uni Eropa. Astagfirullahaladzim. Inilah jamaahnya. Awak serius dia ketawa. Tindakan yang seharusnya dilakukan oleh pemimpin, udah jelas dah. Patut kertas ini warna kuning. Ketawa jamaah. Inilah. Jamaah ini tak bisa membedakan kapan awak serius, kapan awak bergurau. Kawan saya laki-laki Pak Ustadz berpisah dengan istrinya karena suaminya itu Syiah dan berperilaku kasar. Mereka sudah rumah tangga 30 tahun. Lalu si ex istrinya itu menikah dengan saya dan anak-anaknya pun berpihak kepada saya. Saya galau karena ex suami kawannya itu bilang kami ini pengkhianat. Dia tak akan memaafkan kami di akhirat. Sementara saya rutin bertemu dengan ex istrinya juga anak-anaknya yang mereka tak punya keluarga satupun di sini. Kalau dia sudah cerai, kau nikahi itu istrinya itu, kau jaga anaknya, jaga akidahnya supaya dia tetap ahlus sunnah wal jamaah. Lakinya yang mengatakan pengkhianat ini, kau lapor ke Polda penistaan nama, kau penjarakan dia, kau benamkan dia dalam penjara. Udah jelas? Nah, udah lakukanlah. Yang tanya juga lagi. Ini kadang orang ini masih bertanya. Nanti pengajian lagi tanya, jangan tanya, langsung. Hari ini tak buka kantor polisi, Senin kau masukkan dia, laporkan. Saya yang ngejek-ngejek saya itu saya laporkan, mencret dia. Kalau kita punya tabungan syariah Bank Riau Kepri, tahunya ada undian dapat hadiah. Apakah uangnya itu riba Pak Ustadz? Seratus ribu mengumpulkan duit 100.000 sebanyak 100 orang. Berapa hasilnya? 10 juta. 100.000 mengumpulkan 100 orang 10 juta. Habis itu mereka masukkan ikan emas ke dalam satu kolam besar, ikan itu kenyang, dipancing. Siapa yang dapat ikan ini dapat 10 juta. Itu judi, karena uang yang dikumpul tadi lalu kemudian dijadikan sebagai uang yang diputar, maka dia judi. 3 hari 3 malam menunggu tak dapat, ikan tuh kenyang di bawah. Tengok ikan, kesian nih, aku kenyang ikan. Judi. Tapi kasusnya ini beda. Saya punya toko jual TV, jual perabot dan lain sebagainya. Kemudian saya punya untung saya itu dapat 30 juta. Tidak ada hubungan dengan mereka karena ini untung saya punya saya. Lalu kemudian saya undi pembeli saya, lalu kemudian mereka dapat umroh. Boleh apa tak boleh? Boleh, karena bukan uang yang diputar tapi hasil keuntungan. Aslinya uang itu punya saya, milik saya. Begitu juga dengan ini. Uang ini milik bank syariah. Bank syariah itu halal karena bagi hasilnya itu mudharabah, karena bagi hasilnya itu murabahah. Dibenarkan menurut Dewan Syariah Nasional, menurut hukum Islam ahli-ahli fikih. Duit itu milik bank syariah, tapi karena dia mau menarik nasabah diundi, maka hasilnya itu halal. Kalau tak mau terima, kasih ke saya pagi ini juga secepatnya sebelum berubah pikiran. Nanti langsung kita adakan penyerahan ke Yayasan Tabung Wakaf Umat. Saya tunggu. Bagaimana hukumnya kalau kita berobat dengan non muslim?
Kalau sudah mati semua dokter di Pekanbaru nih, tak ada lagi dokter Islam. Adalah dokter terakhir di dekat simpang Damai Langgeng. Begitu sampai di situ, dokter itu pun sakratul maut. Tak ada lagi. Tinggallah satu-satunya ini. Dan dia orangnya amanah. Saudara kita yang non muslim, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Kalau yang non muslim itu tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu, tidak membunuh kamu, tidak memusuhi agama kamu, tidak menyebarkan karikatur mengejek nabi kamu, dia baik dengan kamu, antabarruhum, kau buat baik sama dia, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adillah kepada dia. Boleh dengan syarat dan ketentuan berlaku. Baru saja dapat kabar, pagi ini saya habis dari masjid ini akan panen tanah wakaf kebun jeruk. Jadi kemarin itu kita menjual satu batang limau nipis 50.000. Hasilnya dibagi untuk penanam, untuk pemodal, untuk pewakaf yang akan digunakan untuk Yayasan Tabung Wakaf. Pagi ini mau panen, mau dihadiri oleh penasehat dari Dewan Dakwah, namanya Pak Bahtiar Bakar. Meninggal dia pagi ini. Niat baiknya sudah sampai. Untuk Pak Bahtiar Bakar dan orang-orang soleh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa hukumnya memelihara reptil, ular, iguana? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada sahabat namanya Abu Umair. Abu Umair ini memelihara burung. Nama burungnya Nughair. Yang punya burung Umair. Nama burungnya Nughair. Nughair itu artinya burung pipit. Dulu burung gereja, pindah ke masjid burung mu'alaf. Jadi kata Nabi kepada Umair tadi, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair? Wahai Abu Umair, apa kabar burung pipit engkau? Itulah dalil boleh memelihara burung pipit dengan syarat dan ketentuan berlaku. Buat sangkarnya itu besar supaya dia bisa terbang kian kemari, ada pokok kayu, ada kolam-kolam di dalam. Buat dia berpasang-pasang di dalam. Kalau bisa burung pipit satu, buat burung pipit perempuan betina itu agak 5, agak 3, biar poligami dia. Bilang sama ibu tuh, aku memang tidak bisa mah, tapi burung ini kita biarkan ya. Jangan tersiksa dia di situ. Lalu kemudian bisa tak dikiaskan burung ini Pak Ustadz kepada reptil, ular sawah dan lain sebagainya? Inilah yang saya belum ketemu titik. Kok bisa dia menyamakan ular sawah, apalagi ini ular nih kan banyak sebagian kita menjijikkan. Maka dalam Islam itu apa kadar standar keislaman seseorang itu, bagaimana kita mengukur kualitasnya? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kalau mau menengok kualitas keislaman seorang, tengoklah dia meninggalkan sesuatu yang tak penting. Ada orang memelihara ular sawah, ular tuh makan daging, dia makan ikan asin. Memelihara ular sawah, budgetnya 1 bulan 3 juta. Ada anak yatim tak bayar uang sekolah di Pekanbaru nih, jual tisu di lampu merah. Lebih sayang dia sama ular daripada anak yatim. Fadzalikal ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Oleh sebab itu maka saya pribadi lebih setuju kalaupun mau melihara burung seperti yang dalam hadis. Adapun ini lebih baiklah budgetnya itu. Ada orang memelihara anjing herder untuk sampo, anjingnya aja budgetnya sampai 500.000 untuk sampo anjing, belum lagi dokter anjing, belum lagi makanan anjing. Sementara dia pun ke dokter tak pernah. Dia pun pakai sabun telepon. Tahu ibu sabun telepon kan? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lebih menyalurkan hobi lagi pula. Dulu saya pernah memelihara burung serindit. Tahu burung serindit? Khas Riau itu burung serindit. Saya belilah di pasar Air Molek Indragiri Hulu burung serindit.
Saya sangkarnya dari rotan yang dibelah. Saya sangkutkan di pokok jambu. Begitu balik sekolah, waktu itu masih sekolah, balik sekolah aku tengoklah burung serinditku itu dikerubungi semut angkrang. Maka saya ambil burung serindit itu, saya lepaskan angkrang yang menggigit matanya, menggigit mulutnya. Setelah itu saya lepaskan, hai burung serindit, minta maaf kepada Allah Ta'ala, aku lepaskanlah. Waktu itu saya kelas 5 SD. Sejak itulah saya tak mau memelihara burung, karena menurut saya kelas 5 SD sudah berakal saya. Ini ada pula orang udah bercucu tak berotak. Kelas 5 SD saya sudah merasakan bagaimana sayangnya ke hewan, ke burung. Sampai sekarang tak mau saya. Kalau anak-anak ini mau minta, mau, nanti kita beli, kita buatkan sarang besar. Sarang besar, buat sarang, masukkan situ burung kuau, burung cendrawasih, atau burung-burung apa. Tapi jangan lupa urus surat izinnya. Kalau tidak nanti kau dikurungkan ke polisi hutan. Jelas kan? Jelas insya Allah. Hah? Ini udah? Ini? Oh duit. Oh, banyak duit nih. Jarang-jarang masjid ini ngasih duit. Biasanya pakai transfer aja. Duit. Ini nampaknya masjid Syuhada ini harus sering kita kesini. Banyak duit. Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kul Muhammadun asraful a'rabi wal ajami Muhammadun khairu man yamshi ala qadami. Habis pula suara. Kalau ada suara saya tadi saya habiskan. Banyak-banyak berselawat kepada Nabi. Ini ada lukisan yang digambar, cuman giginya keluar, biji matanya keluar. Ini nampaknya Ustadz sedang bersuara keras ini. Ini gambarnya. Kajian subuh bersama Ustadz Somad di Masjid Syuhada. Mohon doanya Ustadz. Dulu doakan Ustadz 5 tahun lalu di Masjid An-Nur. Muhammad Imad Hasan Al-Fayad, kelas 2 SDIT Fatimah Cipta Karya. Kalau sayang kepada anak kecil termasuk memuliakan Allah SWT. Mana yang punya lukisan? Mana anak kecil? Maju sini. Masya Allah, mudah-mudahan jadi anak soleh. Amin. Tiga sini, Fayat. Oh ganteng. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil waqzuhu fahmal mursalin. Itu doa Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas. Kata Nabi, dalamkan ilmu agamanya, ajarkan dia pemahaman Quran. Begitu juga dengan anak-anak yang lain. Tidak hanya yang Fayat saja, anak-anak yang lain, anak-anak kita semua. Kemudian doa Nabi kepada Anas bin Malik, Allahumma aksir malahu wa waladahu. Banyakkan anak cucunya, banyakkan rezekinya. Tak saya doakan banyak bininya enggak. Takut saya ibu-ibu ini marah. Marah mereka tak keluar lontong sayur pagi ini nanti. Mudah-mudahan anak kita terjaga dari semuanya insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami bertawassul kepada Engkau dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta yassir lana umurana, mudahkan segala urusan kami ya Allah. Wa taqdi hajatina, sunaikan segala hajat kami ya Allah. Wa tuballigh maqasidana, sampaikan maksud niat baik kami ya Allah. Saudara kami yang sudah berinfak, berwakaf, bersedekah, murahkan rezekinya ya Allah. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Allahumma akrimna wa la tuhinna, muliakan kami, jangan hinakan kami ya Allah. Hinakanlah orang-orang yang menghinakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Berikan hidayah kepada orang yang tak tahu supaya mereka dapat hidayah dan menolong agamamu ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fasha wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri kami dari malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, perbuatan keji dan mungkar.
Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma arzuqnal istiqamata ala syari'atil gharra wat tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah di jalan yang benar ini ya Allah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai ucapan kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.